Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dr. Rauli Sijabat, SKM, SE, MM, dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai tema organisasi, komunikasi organisasi, dan juga koordinasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Afila Fazilustita dari kelas 2C dan saya Akila Liatinanda. Perkenalkan, nama saya Dian Ahmad Abika. Saya Rengga Nurman Saputra. Saya Wisma Khairul Rizal. Secara umum, definisi organisasi merupakan pengaturan personil untuk mempermudah pencapaian tujuan melalui pembagian fungsi dan tanggung jawab. Dalam organisasi ini, ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, sehingga pekerjaan bisa dilakukan secara rasional, terencana, dan tertata. Selanjutnya ada tujuan organisasi yang dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama merupakan meningkatkan kemandirian dan kemampuan. Yang kedua ada menjadi wadah bagi individu yang ingin memiliki jabatan, penghargaan, dan pembagian kerja yang jelas. Yang ketiga meningkatkan pergaulan dan memanfaatkan waktu luang secara lebih optimal dan bermanfaat. Struktur organisasi dibagi 3 model. Yang pertama ada model tradisional yang merupakan struktur hierarki yang kaku, komando dari atas ke bawah. Yang kedua ada hubungan manusiawi yang merupakan pentingnya hubungan di tempat kerja. Yang ketiga ada sumber daya manusia, merupakan karyawan dianggap sebagai aset strategis dan bukan sekadar alat produksi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi tujuan organisasi. Yang pertama, lingkungan internal. Faktor-faktor dari dalam organisasi seperti budaya organisasi, struktur kepemimpinan, sumber daya manusia, dan sistem kerja. Selanjutnya ada lingkungan eksternal. Faktor-faktor dari luar organisasi seperti kondisi pasar, pesaing, teknologi, peraturan pemerintah, dan kondisi ekonomi. Selanjutnya ada kebutuhan dan keinginan stakeholder. Stakeholder seperti pemilik, karyawan, pelanggan, dan masyarakat luas memiliki harapan yang perlu diperhatikan dalam penetapan tujuan organisasi. Selanjutnya ada manfaat tujuan organisasi. Yang pertama, memberikan arah dan fokus. Tujuan organisasi menjadi pedoman utama dalam pengambilan keputusan dan penentuan strategi. Yang kedua ada peningkatan motivasi. Tujuan yang jelas mampu memotivasi anggota organisasi karena mereka tahu apa yang harus dicapai. Selanjutnya yang ketiga, peningkatan efisiensi. Dengan adanya tujuan yang terstruktur, organisasi dapat mengelola sumber daya secara optimal dan efisien. Selanjutnya ada komunikasi organisasi. Yang pertama, definisi komunikasi organisasi. Asal-usul kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communicatio. Artinya, komunikasi terjadi ketika pengirim dan penerima pesan memiliki kesamaan makna atas pesan yang disampaikan. Komunikasi yang efektif ditandai dengan adanya kesepahaman antara kedua pihak terhadap isi pesan. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, ada komunikasi internal organisasi sebagai kerangka menunjukkan adanya pembagian tugas antara orang-orang di dalam organisasi itu dan dapat diklasifikasikan sebagai tenaga pemimpinan dan tenaga yang dipimpin. Yang kedua, ada komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi antara pemimpinan organisasi dengan orang-orang di luar organisasi. Yang ketiga, ada komunikasi formal. Komunikasi formal adalah suatu komunikasi yang didasarkan pada sistem atau hierarki dari suatu organisasi. Masuk dengan poin yang keempat, yaitu komunikasi informal. Komunikasi informal merupakan suatu proses yang berjalan tanpa memedulikan sistem atau hierarki suatu organisasi. Selanjutnya ada 4 fungsi dari komunikasi, yaitu yang pertama menyampaikan informasi, yaitu komunikasi memungkinkan manusia menyampaikan informasi. Yang kedua mendidik.
yaitu manusia tumbuh menjadi pribadi yang baik karena dididik yang disampaikan lewat komunikasi. Masuk ke materi yang ketiga, yaitu menghibur. Di sini menghibur adalah komunikasi dapat menjadi alat untuk menghibur seseorang, misalnya penyampaian rasa simpati ketika seseorang sedang bersedih. Poin yang keempat yaitu mempengaruhi. Komunikasi dapat memengaruhi tindakan dan pemikiran seseorang sehingga lahirlah peribahasa tak kenal maka tak sayang. Cara meningkatkan aktivitas komunikasi dalam organisasi. 1. Komunikasi langsung dengan cara tatap muka. 2. Menghargai pendapat yang diberikan orang lain. 3. Sinkron terhadap apa yang disampaikan. 4. Memberikan pendapat secara jelas. Koordinasi organisasi. Koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar bertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi. Secara keseluruhan, dengan adanya koordinasi akan terdapat keselarasan aktivitas di antara unit-unit organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Jenis-jenis koordinasi organisasi: koordinasi vertikal, koordinasi horizontal, koordinasi internal, koordinasi eksternal. Faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi: struktur organisasi, komunikasi, budaya organisasi, teknologi. Manfaat koordinasi: meningkatkan efisiensi, meningkatkan efektivitas, meningkatkan kinerja. Terdapat beberapa bentuk koordinasi yang dapat digunakan dalam organisasi, yaitu koordinasi langsung, koordinasi tidak langsung, koordinasi formal, koordinasi informal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Seperti Albert Einstein mengatakan, intellectual growth should comment at birth and sincerely at death. Semoga presentasi ini memberikan pengetahuan dan memicu rasa ingin tahu bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.